Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Izzuddin dari kelas A Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan yang telah saya buat untuk tugas azas-azas manajemen yang diampu oleh Bu Martina Purwaningdia SAP MAP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perencanaan saya dengan metode 5W1H, metode SMART, dan yang terakhir saya juga akan memberitahukan apakah rencana yang saya jalankan ini sudah berhasil atau belum. Nah, yang pertama ada metode 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Jadi 5W1H adalah singkatan atau kepanjangan dalam bahasa Inggris yang artinya what atau apa, who siapa, why kenapa, when kapan, dan where di mana. Untuk H sendiri artinya how atau bagaimana. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan, saya memberitahu dulu apa perencanaan yang telah saya buat. Nah, perencanaan yang saya buat adalah kegiatan usaha aparel atau baju yang telah saya mulai semenjak SMA kemarin. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah what atau usaha apa yang saya atau perencanaan apa yang saya buat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perencanaan yang telah saya buat adalah sebuah bisnis clothing atau bisnis aparel. Yang kedua ada who atau siapa yang menjalankan perencanaan ini. Yang pertama ada saya sendiri tentunya, dan juga ketiga orang teman SMA saya. Lalu yang ketiga ada why atau mengapa saya memulai perencanaan atau usaha ini. Nah, awalnya itu karena saya dan teman-teman saya ingin mencoba membuka usaha tersebut karena melihat bahwa peluang bisnis baju atau bisnis aparel ini sangat luas sekali, di mana para generasi muda sekarang terutama sedang menggandrungi banget kan tentang baju, terutama yang modelnya bagus dan juga desainnya unik gitu. Lalu juga sebenarnya untuk sarana kami belajar dan juga untuk menyalurkan kreativitas. Selanjutnya ada when atau kapan saya memulai perencanaan ini atau usaha ini. Jadi pada awalnya ide itu muncul pada sekitaran akhir tahun 2018. Jadi saat itu teman saya tiba-tiba mendatangi saya, lalu dia mengajak saya untuk membuat sebuah bisnis clothing tersebut karena dia memberitahu saya sebuah berita, sebuah artikel yang menjelaskan bahwa sekarang ini bisnis clothing sedang trendy. Makanya saya akhirnya mengiyakan. Lalu akhirnya setelah perencanaan barulah pada sekitaran bulan Maret 2019 usaha itu dimulai. Nah, untuk selanjutnya where atau di mana adalah awalnya di rumah teman saya. Nah, jadi rumah teman saya ini adalah jatuhnya sebagai base camp kita untuk juga naruh stok dan juga tempat meeting atau tempat bertemu dan membahas tentang bisnis. Lalu yang terakhir ada how atau bagaimana. Nah, untuk bagaimana sendiri, caranya untuk memulai bisnis ini adalah sebenarnya awalnya nekat karena kami benar-benar nggak ada bekal tentang bisnis ataupun bagaimana. Tapi kami juga melakukan riset pasar kecil-kecilan dan juga menonton video tentang bisnis dan juga tentang melakukan riset lah pokoknya tentang apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat terutama generasi muda pada saat ini dalam bidang clothing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan metode SMART. Nah, SMART sendiri adalah kepanjangan dari spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, untuk yang pertama yaitu spesifik. Sebenarnya tujuan saya merintis usaha ini pada awalnya ya seperti yang saya bilang tadi hanya untuk iseng-iseng dan juga belajar mengenai entrepreneurship yang mana saat ini sedang digandrungi oleh banyak sekali anak muda, yang mana anak muda sekarang banyak yang ingin menjadi pengusaha dan membuka bisnis sendiri gitu karena mungkin mereka berpandangan bahwa berbisnis itu mudah padahal sebetulnya tidak. Lalu yang selanjutnya ada measurable. Nah, untuk pencapaian sendiri saya sudah berhasil balik modal pada penjualan pertama yang mana saya nilai itu sudah cukup lumayan karena kami benar-benar memulai dari nol sekali tanpa ilmu yang dibilang cukup untuk memulai sebuah bisnis. Lalu selanjutnya ada achievable. Nah, untuk achievable ini sendiri kami pada awalnya memasang target yang bisa dibilang cukup realistis lah, yaitu balik modal. Dan seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah kami sudah berhasil balik modal. Nah, setelah itu ada realistik. Nah, setelah dalam realistik ini setelah kami balik modal, kami tentunya akan menaikkan target kami atau goals kami. Nah, selanjutnya setelah balik modal ini kami mulai memikirkan bagaimana caranya dan memasangkan target untuk profit atau untung, yang mana hal itu sangatlah realistis menilai track record di belakang bahwa kami sudah berprogres dengan sangat baik gitu dengan bisa balik modal. Lalu yang terakhir ada time bound. Untuk time bound sendiri atau jangka waktu, kami menetapkan waktu selama 1 tahun
terhitung dari April 2019, di mana kami benar-benar baru memulai operasional untuk mendapatkan profit. Oke, lalu untuk yang terakhir, apakah bisnis saya ini atau usaha saya atau perencanaan saya ini sudah bisa dibilang sukses atau belum? Kalau menurut pandangan saya pribadi dan menurut pengalaman saya sendiri, usaha saya dan teman-teman saya sudah bisa dibilang sukses karena kami bisa dibilang memulai dari nol, dan kami itu benar-benar awalnya mulai dengan modal nekat. Bahkan sempat terhenti juga karena kami berempat ini sedang belajar untuk masuk kuliah, yang mana alhamdulillah akhirnya teman-teman saya dan saya juga, kami berempat berhasil masuk ke PTN yang kami inginkan. Jadi menilai dari semua halangan-halangan dan juga semua capaian yang telah kami capai, saya berani menilai bahwa perencanaan saya dan perencanaan kami sudah berhasil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.